Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan dibabar mengenai Qasam Arjiyah, bahwasannya di dalam Qasam yang agung ini Allah mewakilkan 12 khodam golongan malaikat ruhani, yang mana salah satunya adalah khodam malaikat dalam surat Maryam dan surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah adalah bagian dari kitab suci Al-Quran yang memiliki hikmah faidah yang agung untuk menarik serta melebarkan rizki, dan berfaedah hajatnya menjadi tercukupi dalam hal segala apapun. Qasam Arjiyah ini salah satu ilmu hikmah yang sangat langka dan sedang banyak dicari orang khususnya pecinta ilmu-ilmu hikmah klasik kuno dan ahli hikmah. Nama-nama khodam malaikat ruhani tersebut yaitu, Malaikat Arjin alaihi salam, Malaikat Arjajin alaihi salam, Malaikat Hayujin alaihi salam, Malaikat Hailajin alaihi salam, Malaikat Hailujin alaihi salam, Malaikat Jajin alaihi salam, Malaikat Ajin alaihi salam, Malaikat Hayumin alaihi salam, Malaikat Hayujin alaihi salam, Malaikat Hayuhin alaihi salam, Malaikat Ahin alaihi salam dan Malaikat Ahan alaihi salam. Ilmu ini diterjemahkan dari kitab Majmuatul Hikmah, dan sumbernya diterjemahkan dari kitab Qohirul Arwah halaman 154 karyanya Syekh Ar-Ruhani Fahruddin Thohir Jabar Kholawi. Di dalam kitab Hikmah Qohirul Arwah ini terbagi ke dalam 623 halaman, kandungan isinya adalah kategori ilmu-ilmu hikmah yang sangat langka dan memiliki energi yang berioni tinggi. Maka dari itu Syekh Ar-Ruhani Fahruddin Thohir Jabar Kholawi berwasiat di dalam kitabnya, jagalah doa Qasam Agung Al-Azimah Al-Arjiyah ini jangan sampai jatuh kepada tangan yang jahil. Doa Qasam Agung ini asmanya cukup sederhana, pendeknya setara dengan surat Al-Fatihah, dan tidak diperlukan tirakat khusus seperti puasa dalam menjalani pengamalannya. Cukup diamalkan saja setiap ba'da sholat fardu, sholat fajar, sholat duha atau sholat malam. Di negara-negara Timur Tengah perbatasan Eropa, ilmu ini dikenal dengan sebutan gendam al-arjiyah, salah satu golongan ilmu gendam tingkat tinggi. Untuk penyelarasan serta belajar mengistiqomahkan ke depannya agar terhafalkan, maka amalkan atau wiridkan selama 13 hari ba'da sholat isya atau ba'da nisful lail dengan diawali tawasul terlebih dahulu kemudian qasamnya diwirid 113 kali. Di bawah ini untuk beberapa faidah dan kaifiyah serta tata caranya dalam pengamalan Qasam Al-Arjiyah. 1. Amalkan Qasam ini secara istiqomah dengan dibaca 3 atau 7 kali setiap ba'da sholat 5 waktu, waktu fajar, waktu duha dan malam hari, maka Allah akan menampakkan rahasia-rahasia keajaiban Allah yang belum pernah dilihat. 2. Jika dibaca secara istiqomah setiap ba'da sholat 5 waktu dan ba'da nisful lail, maka Allah akan membukakan rahasia-rahasia gaib, dijaga dari segala macam mara bahaya, dan ditundukkannya semua musuh-musuhnya atau lawan-lawan yang hendak berbuat zalim. 3. Jika Qasam Agung ini dibaca setiap hari secara istiqomah, maka dengan izin Allah tidak akan fakir selama hidupnya. 4. Jika menginginkan semua makhluk tunduk, serta mahabbah, mengikuti apa yang diucapkan, maka bacalah Qasam Agung ini setiap malam 33 kali selama 21 hari berturut-turut. Maka dengan izin Allah siapa saja yang mendengar ucapan yang terucap, jiwa raganya bergetar sehingga tidak berdaya mendengar lisan yang terucap, dan mengikuti apa-apa yang dikatakan. 5. Jika ingin disayangi dan disegani dimanapun dan kapanpun berada, sehingga berwibawa dan dihormati semua kalangan, maka cukup diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 13 kali. 6. Jika sedang berhadapan dengan orang kikir atau bakil, maka bacalah Qasam Agung ini di hadapannya 7 kali, kemudian tiupkan ke arahnya. Jika seorang perokok hembuskan dengan asap rokok, kemudian rayu dan mintalah sesuatu pada orang kikir tersebut, maka dengan izin Allah orang kikir tersebut akan menjadi baik hati untuk menginfakkan sebagian rizikinya. 7. Jika seorang bisnismen, pengusaha, marketing, pedagang dan sebagainya, agar produk dagangannya banyak digandrungi pembeli, maka bacalah secara istiqomah Qasam Agung ini setiap ba'da sholat 5 waktu 13 kali, dan pada waktu malam hari ba'da isya atau ba'da sholat malam 33 kali atau 113 kali,
maka dengan izin Allah usaha akan menjadi sukses lancar jaya mendapatkan keuntungan yang besar. Dan jangan lupa supaya untuk ditunaikan hak fakir miskin infaknya untuk membersihkan harta. 8. Jika ingin menghadap pembesar, pejabat atau untuk urusan bisnis dengan siapa saja, maka bersucilah, kemudian dirikan sholat hajat 2 rakaat pada waktu malam harinya, kemudian bacalah qasam agung ini sebanyak 133 kali, sambil membakar bukur agar ruangan sekitar menjadi wangi. Jika ada foto orang yang dituju, maka cukup hanya dengan foto tersebut diasap-asapi di atas bakaran bukur. Setiap selesai membaca qasam agung ini 33 kali, kemudian tiuplah gambar atau foto orang tersebut dan seterusnya. Kemudian besoknya datangi orang yang dituju. Maka dengan izin Allah akan diperlakukan istimewa ibarat raja, dan apa saja ucapan yang keluar dari lisan akan didengar dan dipatuhi oleh orang tersebut, sehingga lisan orang tersebut terbungkam, dan hatinya bergetar selama mendengarkan ucapan yang terucap, sehingga kebutuhan atau keperluan akan dipenuhi olehnya. 9. Jika ingin menagih hutang, maka lakukanlah cara seperti di nomor 8, maka dengan izin Allah orang yang dituju tidak sukar untuk mengeluarkan uangnya, untuk membayarkan hutangnya. Apabila orang tersebut belum punya rizki untuk membayar hutangnya, maka Allah akan memudahkan rizkinya untuk membayar hutang. Dan jika orang tersebut ingkar, maka hatinya akan bergoncang gundah gulana yang sangat dahsyat, sehingga Allah mengingatkan dalam hatinya. 10. Jika ingin menarik hati seseorang atau pelet mahabbah pengasihan, maka lakukanlah caranya sama seperti cara di nomor 8, cara ini dapat dipergunakan untuk mahabbah khusus atau umum. 11. Jika ingin menundukkan pasangan atau suami istri, atau siapa saja yang tidak taat kepada Allah, agar suami atau istri atau orang yang dituju menjadi taat, maka lakukanlah caranya seperti di atas cara nomor 8. 12. Jika ditipu atau dirugikan secara materi atau dirampas oleh seseorang, maka lakukanlah cara seperti di atas nomor 8, maka dengan izin Allah orang tersebut akan mengembalikan hak-hak tersebut yang dipakai olehnya. Apabila orang tersebut ingkar maka Allah akan mengingatkannya supaya dapat mengembalikan hak orang yang telah dirampasnya. 13. Jika berkholwat membaca qasam ini setiap malam 113 kali di dalam kamar yang tidak terganggu oleh orang lain, di tempat yang suci tidak ada najis, badan suci dari hadat kecil dan hadat besar, dengan memakai wangi-wangian dan membakar bukur atau luban dakar selama 40 malam tanpa putus, maka dengan izin Allah akan dijadikan oleh Allah orang yang serba berkecukupan dalam segala bidang, dicukupi segala kebutuhan hajat-hajatnya yang diridhoi Allah dan dikarunia kesejahteraan di dalam hidupnya serta bermanfaat bagi orang lain. 14. Jika membaca qasam agung ini setelah sholat fajar dan sholat duha 13 kali atau 113 kali, dibaca secara istiqomah setiap hari, maka Allah akan tundukkan agar rizkinya mengikuti, baik yang ada di langit dan di bumi sehingga akan diberikan kemudahan dalam mencari rizki dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Serta masih banyak lagi manfaat serta kandungan hikmah dalam qasam al-arjiyah ini, jika sudah teristiqomahkan dengan izin dan ridho Allah, dapat dipergunakan dalam membantu menunaikan hajat keinginan. Maka dari itu senantiasalah menjaga qasam al-arjiyah ini agar selalu digunakan serta dimanfaatkan dalam hal kebaikan serta jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah sekali-kali dipergunakan dalam hal kejahatan atau yang dimurkai Allah. Tawasul. Astagfirullahalazim. 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 Ashadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala hazihin niyati, wa ala kulli niyatin solihah, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, wa aswajihi, wa zurriyatihi, wa ahli baitihil kiram ajmain, syai'ulillahi lahul fatihah. Suma ila hadratin Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, syai'ulillahi lahul fatihah. Suma ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu. Syai'ulillahi lahul fatihah. Suma ila hadrati Aruhani Fahruddin Thoir Jabar Kholawi radhiyallahu anhu. Syai'ulillahi lahul fatihah.
Suma ila hadrotin Syekh Haji Hasan bin Haji Idrus, fi makom baruku Pacipanas, syai'ulillahi lahul Fatihah. Suma ila hadrotiman ajazani, ila muntaha, syai'ulillahi lahul Fatihah. Suma ila hadrotin, jamil muslimina, wal muslimat, wal muminin, wal muminat, al ahyai minhum wal amwat, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Inilah Qasam al-Arjiyah. Arojin, Arjazin, Hayujin, Hailajin, Hailujin, Jajin, Ajin, Yamasyarol arwahir ruhaniyati aksuni, anwarokumul, mudiati, waswa, atikumul bahiyati wahlakokumur rodiati, wa anfusakumul, itriyati wakunu, aunali, ala jalbir rijki, wa tashiril holki, bihakil kalimatil mukot dasatil ajaliyati, wat zatil ahadiyati wal abadiyati wa bihakiman, aksamtu bihi, alaikum, innahu lakosamu lautalamuma, atzim, takadus samawatu yatafattorna minhu, watan syakul ardu watahirul jibalu hadan, jajrotukum. Jajron, wadawatukum, dawatal ikhlasi, minkum wa minha, wala mufirrolakumu anha, hata matuk maruna bihil, wahal, ajal, asaah, hayumin, hayujin, hayuhin, ahin, aha, birohmatika, ya arhamar rohimin. Demikian babaran tentang Qasam al-Arjiyah, litashiri rizki, wa tashiril qulub. Yaitu menundukkan atau menarik rizki dan menundukkan hati. Semoga ada izin dan ridho Allah dalam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri terhadap kekuasaannya Allah. Buatlah sesuatu yang menjadikan manfaat bagi kehidupan umat, ukirlah satu kebaikan untuk dikenang selamanya. Sehat terus dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.